Hari ini mau presentasikan sejarah munculnya kajian budaya. Di antaranya kita bernama adalah Dharma Cipta Jaya. Ini orangnya. Saya Seno. Terus ini Dewi. Jadi awal kajian dari sejarah budaya kita mulai dari definisinya. Kajian budaya itu beberapa hal yang harus diketahui sebelum kita benar-benar lebih jauh memahami kajian budaya tersebut adalah bagaimana kita diharuskan untuk mengerti bahwa di dalam ilmu kajian budaya terdapat suatu pokok permasalahan yang harus dileburkan atau dipecahkan. Kata budaya itu sendiri yang ada di dalam kajian budaya ternyata berbeda dengan definisi-definisi budaya yang telah dibuat oleh para ahlinya. Beberapa hal yang harus diketahui sebelum kita benar. Seperti ahli yang dikatakan oleh John Hartley yang mengatakan bahwa cultural studies telah mengembangkan kerangka kerja yang berusaha untuk memulihkan dan menempatkan budaya kelompok yang terlupakan, dan pendekatan budaya modern ini berbeda dari kritik tradisional tentang sastra dan seni. Budaya bagi kritik tradisional ini merupakan area bagi nilai estetik dan moral atau kreatif. Cultural studies mencoba menghimpun perbedaan budaya dan politik dan prakteknya bukan atas referensi nilai intrinsik atau eternalnya atau luasnya seberapa bagus, akan tetapi berdasarkan referensi pada relasi sosial keseluruhan pada siapa ketertarikan ini. Maka kita bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa perbedaan antara definisi budaya tersebut terlahir karena pengaruh perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dari masa ke masa. Artinya dalam ruang itu perilaku kita terjadinya jauh-jauh. Adanya kritik meningkat dalam suatu rentetan peralihan bukan tidak lain adalah akibat dari adanya suatu gerakan yang melawan oposisi biner karena terlalu menyudutkan yang termarginalkan. Dari latar belakang munculnya kajian budaya itu, kajian budaya merupakan sebuah pendekatan terhadap kebudayaan yang awal mulanya terbentuk di akhir tahun 1950 di Inggris. Kajian budaya di CCCS ini membawa aliran yang sering diidentifikasi sebagai kulturalisme. Kulturalisme pada awal merupakan body work dari sejumlah pengarang seperti Richard Hogarth dan kawan-kawannya. Semua itu berasal dari kelas pekerja sehingga tidak mengherankan kalau mereka sangat dekat dengan karya-karya budaya populer. Dari Inggris, budaya berkembang dan bermigrasi ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan kota Eropa lainnya hingga ke India. Sementara untuk Australia mencatat sumbangan, kemudian muncul mazhab India Selatan, Asia Selatan yang berbeda dalam berkembangnya saat itu dibentuk oleh tokohnya adalah Leila Gandhi, Gayatri, Chakraborty, terus kajian media, kajian mazhab India Asia Selatan
nifak. Nah, secara umum jadi terlihat bahwa kajian budaya ini merupakan reaksi kalangan para intelektual atas perkembangan budaya pop yang pada awalnya timbul akibat terjadinya industrialisasi yang sangat istilahnya dia memegang banget lah, homogen banget lah. Dan urbanisasinya sebagai rentetan dari revolusi industri di Inggris. Namun alasannya sudah tidak sesederhana ini karena pada akhirnya ada pergeseran kajian budaya dalam memandang budaya pop. Pergeseran ini terjadi karena adanya perubahan mendasar pada landscape yang melatari kajian budaya era kontemporer ini. Kajian budaya bersifat politis karena kajian budaya adalah ranah akademis yang sekaligus merupakan sebuah gerakan politik pemberdayaan kelompok-kelompok sosial marginal. Nah, ini tokoh-tokoh di tokoh-tokoh di Indonesia yang pernah menyelesaikan banyak kajian budaya seperti Ishadi SK dalam bidang televisi lapangan, terus yang sebelah kiri Kunto Widoyo ya. Ada juga Abdurrahman Wahid dalam bidang agama dan Supardi Djoko Damono dalam bidang sastra dan Gunawan Muhammad. Contohnya pada tahun 1999 di Yogyakarta juga berdiri Kunci Cultural Studies Center. Kunci menerbitkan newsletter atau kertas kerja dan dipublikasikan di internet dan bergabung dengan jaringan kerja kajian budaya di luar Indonesia, termasuk berafiliasi dengan Inter Asia Cultural Studies Center. Mungkin karena peredaran newsletter masih sangat terbatas, wacana kajian budaya yang secara eksplisit dikedepankan, Kunci baru lambat-lambat saja terdengar dan sedikit sekali akademisi Indonesia yang memberikan responnya. Jadi Kunci Kultural yang di Jogja ini adalah didirikan, misinya adalah untuk mempopulerkan dan menawarkan pendekatan kajian budaya sebagai bidang interdisipliner dalam studi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Jadi minat kajiannya adalah bidang-bidang yang selama ini terpinggirkan dalam penelitian budaya di Indonesia, misalnya budaya remaja, budaya pop, homoseksualitas. Bidang-bidang tersebut bukan hanya didekati lewat penelitian, melainkan Kunci juga melibatkan diri dalam berbagai gerakan pendidikan bawah sebagai bentuk sikap kritis terhadap ideologi hegemonik negara, misalnya negara media massa yang menghukum sistem suatu budaya dan keberpihakan kepada kelompok-kelompok. Jadi dia keberpihakannya kepada kelompok-kelompok sosial yang marginal.
jawab ya. Ya, saya kira cukup sekian presentasinya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Maaf Mas, saya mau bertanya. Menurut Mas sendiri tuh budaya itu apa sih? Budaya. Ada lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh saya menjawab sedikit. Kita sebenarnya di sini diskusi ya Pak ya. Jadi mungkin kalau pada tema kali ini sejarah kemunculan kultur studies atau kajian budaya itu sebenarnya budaya yang tadi saudara sampaikan itu mungkin beda dengan kajian budaya pada tema kali ini. Jadi kalau yang mungkin yang saudara tanyakan budaya itu mungkin yang budaya yang pernah kita tahu. Kalau menurut pendapat saya itu budaya mungkin satu ciri khas dari suatu daerah. Dari suatu daerah mungkin seperti misalnya contoh budaya apa ya, kayak perkawinan adat istiadat. Nah itu mungkin yang budaya yang sesungguhnya sebenarnya yang selama ini kita tahu. Tapi dalam kajian budaya ini mungkin budaya bukan budaya yang kita tahu itu dikaji, bukan, tapi satu bentuk apa namanya, kalau nggak salah, setelah kita bahas kemarin itu, jadi kajian budaya ini sebenarnya kultur study ini jadi membicarakan soal-soal budaya yang termarginalkan itu, yang mungkin lebih dikecilkan, lebih dihindarkan karena kekuatan budaya yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Nanti Pak dosen bisa menambahkan, Pak Saiful bisa menambahkannya Pak. Terima kasih. Bukannya budaya itu tentang kebiasaan dari setiap individu, bukan? Itulah yang saya bilang tadi. Mungkin karena kita juga masih sama-sama belajar. Kajian budaya di sini sebenarnya bukan budaya yang kita tahu, yang pernah kita tahu gitu. Yang selama ini kita tahu budaya apa gitu, misalnya kayak budaya adat istiadat, budaya dari suku ini, suku A, suku B, bukan. Dalam kajian budaya ini kita beda istilahnya, yang kita pelajari beda dengan budaya sesungguhnya gitu. Yang membedakan apa tuh, Mas? Yang membedakan antara budaya yang kita sudah tahu itu adalah adat istiadat dengan budaya yang sedang kita pelajari sekarang. Itu yang membedakan apa, dan tadi dibilang ada tingkatan dari budaya itu. Nah itu bisa dijelaskan nggak? Maksudnya tingkatannya itu seperti apa gitu kan? Oke. Dari saya pernah dapat satu artikel itu dari salah satu tokoh namanya Profesor John Story dalam bukunya Cultural Studies dan Media menyebutkan bahwa budaya dalam cultural study lebih didefinisikan secara politis ketimbang secara estetis atau sebuah proses perkembangan estetis, intelektual dan spiritual, melainkan budaya sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari. Jadi kalau misalnya kayak gini, jadi perbedaannya mungkin budaya yang selama ini kita tahu dengan budaya cultural studies ini mungkin yang selama ini kalau cultural study ini budaya yang terabaikan gitu loh, termarginalkan, seperti kayak budaya kaum gay atau apa, itu kan selama ini kan terabaikan, lagi dibicarakan. Karena kita lebih banyak membicarakan misalnya budaya adat istiadat, budaya suku misalnya kayak di Nias atau budaya Lompang ini yang lebih dieksplos gitu. Nah, budaya dalam kultur hari ini budaya yang termarginalkan, jadi yang dilupakan lah sama orang itu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin harus dilihat juga gitu, budaya-budaya seperti itu. Kayak budaya apa ya, kayak
Yang lain, silakan. Masih ada waktu. Ya. Udah. Nah, tadi disebutkan bahwa di dalam pengamanannya ada Namanya. Cristiano. Tadi disebutkan dalam kesulitan yang di tengah-tengah kesulitan yang ada, Indonesia mampu berhasil mengembangkan media, mengembangkan budaya kalau salah baca. Di sana ada beberapa nama dalam berbagai bidang. Itu poin-poin keberhasilan itu apa? Coba Kayak gini, kalau poin berhasil maksudnya mereka mampu menangkap fenomena yang ada gitu ya, fenomena gejala yang ada waktu itu, kayak misalnya saya pernah lihat juga kekritisannya misalnya Liputan 6 waktu itu pernah meliput Soeharto, Rukun Soeharto itu tahun-tahun awal 96 ya, kayak gitu. Jadi dia melihat kajian media itu bisa melihat fenomena gejala-gejala yang sedang terjadi pada saat itu, sedang menjadi isu gitu. Jadi ada ahli-ahlinya untuk membicarakan, berdiskusi, berkajian, tapi secara akademik. Pola pikirnya itu ya mereka itu bebas gitu, nggak harus terpaku sama satu disiplin ilmu. Jadi semua disiplin ilmu ada sosial. Jadi gitu mungkin. Tadi ada Abdul Rahman Marin juga di sini. Dalam bidang agama misalnya apa? Itu kan seperti yang sudah kita tahu ya, itu ada perayaan Hari Imlek ya. Itu kan dia yang mempeloporkannya di dalam Indonesia. Kan dari tahun yang lalu kan Indonesia paling anti tuh kayak gitu. Kayak misalnya Tahun baru Imlek. Konghucu ya kan, kalau dulu kan itu kalau di dalam masyarakat kita kan dulu kayak apa sih, masih termarginalkan lah ya. Iya kayak gitu. Jadi Gus Dur tuh mengangkat yang kayak gitu. Nah dia berhasil, telah berhasil di Indonesia gitu. Lagi berarti kultur studies itu dipengaruhi oleh tokoh yang memimpin suatu negara atau gimana? Karena kan tadi dijelasin saat Orde Lama, ya kan, maksudnya saat sebelum Gus Dur lah. Gus Dur kan di Orde Reformasi kan. Berarti kan di Orde Lama itu suatu budaya itu bisa ditekan, gitu, bisa dihilangkan atau tidak diperbolehkan. Berarti kan itu ada unsur pemimpin bisa mengendalikan budaya, gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi mungkin lebih ke pribadi masing-masing mungkin ya. Mungkin dalam hal itu mungkin Gus Dur lebih aware, lebih interest pada masalah budaya Indonesia yang masih terkenalkan seperti itu. Mungkin Gus Dur lebih bisa menjiwai. Gus Dur juga kan terkenal dengan pluralismenya kan. Sementara yang lain mungkin bisa dibilang ya masih terpikirkan untuk hal seperti itu. Jadi poinnya tetap seorang pemimpin itu bisa mengendalikan ya, secara garis besarnya dia bisa mengatur ya. Karena kan ya kan berarti kan si zaman Orde Lama Presiden Sinta tidak mengizinkan adanya cara-cara kebudayaan seperti tadi Tionghoa, ya kan. Sedangkan saat Gus Dur dia mengangkat topik itu permukaan, kalau dibilang itu kan, berarti kan ada suatu kekuasaan. Ya, itu menyangkut ke ya misalnya sudah melibatkan politik lah, jadi ya kan, karena di sini juga disebutkan kan dalam kultur tadi lebih didefinisikan secara politis ketimbang secara etis atau sebuah proses perkembangan etik. Oke, silakan. Ada yang mau? Ada waktu 5 menit lagi sebelum masuk kelompok 3. Ya, tambahan dari tadi disampaikan masalah Gus Dur. Namanya siapa ya? Ali Yusuf dari kelompok 3.
bahkan film kita ini membahas mengenai bila mengatakan bahwa pemerintah, suatu pemerintahan atau seseorang yang menjadi kepala negara bisa mengatur budaya gitu ya. Ya kalau pada dasarnya karena sistem negara kita sifatnya negara adalah memaksa bahwa apapun bisa terjadi, apakah itu menyangkut ekonomi, politik dan budaya bisa saja ditegakkan budaya kita itu mau seperti apa. Intinya kembali ke negara kita yang mengatur mau budaya itu seperti apa ya tergantung pilihan ya. Dari melihat dari sistem negara dari ini ada sifatnya negara yang memaksa gitu kan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Tambahan ya? Apa nanya? Iya, nanya. Tambahan. Ada lagi tuh? Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin presentasi kami masih banyak kekurangan. Mungkin Bapak Saiful nanti akan menambahkan karena kita juga sama-sama. Karena kita juga setelah kami diskusi juga agak sedikit masih membingungkan juga antara budaya dengan culture studies ini, kajian budaya ini. Terima kasih. Langsung